Halo, ketemu lagi di channel Swastika Jayasel. Kali ini saya akan membuat video tutorial cara pergantian LCD ya. LCD Vivo V7 Plus ya. Nah, ini LCD-nya sudah pecah. Kita nyalakan dulu handphonenya. Nah, ini sudah pecah ya. Tidak ada gambar tampilnya. Ini udah garis. Oke. Kali ini saya akan membuat tutorial cara mengganti LCD Vivo V7 Plus ya. Oke, saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta hidupkan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi video kami selanjutnya. Oke, jangan di skip dulu videonya. Kita simak dulu ya caranya membongkar Vivo V7 Plus ini. Oke, kita mulai dari sekarang. Pertama kita buka baut dulu ya, yang sebelah sini. Nah, ini ada baut. Kita buka dulu bautnya. Nah, setelah dua baut ini dilepas, kita lanjut untuk membuka back casingnya ya. Nah, di sini ada fleksibel ya, ada fleksibel untuk fingerprint ya. Di sini ada tombol fingerprintnya. Jadi kita ekstra hati-hati ya untuk membuka back casingnya. Oke, kita mulai seperti biasa, mulai dari bawah ya. Menggunakan pinset atau terus seperti ini ya. Kita dorong. Nah, seperti suara seperti itu. Oh iya, jangan lupa sebelum itu kita buka dulu ya. Hampir lupa tadi. Kita buka dulu rumah SIM cardnya ya, menggunakan injektor supaya rumah SIM cardnya tidak patah ya. Oke, setelah kita buka, kita lanjutkan lagi ya. Bagian sebelah sini kita buka lagi. Caranya semua sama ya, seperti ini. Jika baterai tanam rata-rata kalau buka dari belakang, kita buka back casing dulu. Nah, di sini kita harus hati-hati ya. Di sini karena ada fleksibel fingerprint dan global fingerprint, jadi kita angkatnya hati-hati ya. Jangan langsung diangkat begitu saja. Nanti seandainya jika fingerprintnya nempel di body back casing, jadi bisa putus ya, dan tidak berfungsi nanti. Oke, kita pelan-pelan bukanya ya. Nah, ini sih kelihatan sudah tidak nempel di back casingnya, jadi kita bisa angkat. Nah, ini dia fleksibelnya ya untuk fingerprint. Nah, di sini handphonenya sudah pernah bongkaran, sudah pernah servis. Di sini sudah pernah segel di servis sebelumnya. Kita buka dulu. Kalau fleksibel LCD ya ini ya, fleksibel LCD-nya. Nah, di sini dia menggunakan satu fleksibel ya. Jadi fleksibel LCD ada screen jadi satu ya. Nah, yang ini sebelah kanannya ini fleksibel untuk port mesin bawah ya. Seperti biasa ada konektor cas, buzzer, mix, dan ini ada konektor headset ya. Nah, jadi di sini fleksibelnya ya. Oke, kita buka dulu baut-bautnya yang sebelah sini. Karena kita ingin membuka LCD atau fleksibel LCD, kita harus buka dulu bautnya ya, semua ya. Kita mulai membuka. Nah, buka bautnya satu dulu. Setelah itu kita buka untuk fingerprintnya ya. Sini ada kaleng fingerprint, kita buka dulu. Nah, di sini kita angkat ya. Nah, fingerprintnya bisa diangkat. Ini dia fleksibel fingerprintnya. Kita taruh dulu. Selanjut kita buka baut-bautnya ya. Kita lanjutkan semua, kita buka satu persatu.
Nah, setelah semua baut terbuka, ini kurang lagi satu ya. Kita angkat ya, sini masih belum terbuka. Kita angkat seperti ini ya. Nah, di sini juga ada lagi satu baut yang belum terbuka. Nah, kita cek lagi. Nah, ini sudah semua baut ya. Nah, seperti ini tampilannya. Kita buka fleksibel LCD-nya. Ini dia fleksibel LCD. Nah, setelah itu kita cek bagian sini karena dia melewati ini ya bawah. Kita cek di sini untuk bisa meloloskan fleksibelnya ini ya. Kita harus juga buka ini karena di sini ada konektor fleksibelnya ya. Jadi kita buka juga yang bagian bawah ya. Kita buka semua. Kita buka bautnya semua. Oke, kita buka. Nah, seperti ini. Nah, ini dia yang saya bilang, di sini ada port mesin bawahnya ya. Kita buka juga ya fleksibel untuk mesin bawahnya ya. Kita angkat pelan-pelan. Nah, ini dia. Nah, sudah terbuka. Oke. Nanti dia masuk lewat sini ya. Sekarang balik ke depan ya. Kita buka di sini, LCD-nya kita angkat. Kita panaskan dulu ya seperti biasa menggunakan blower. Panaskan dulu. Nah, setelah ini kita buka LCD-nya. Nah, sini sudah mulai terbuka. Kita dorong seperti biasa ya. Oh, ternyata ini sudah pernah ganti LCD-nya. Jadi ini sudah kelihatan dari lem-lemannya, ini sudah bukan pabrikan ya. Ini sudah pernah diservis, ganti LCD ya. Jadi lebih gampang untuk membukanya. Nah. Oke, sudah lepas LCD-nya. Nah, di sini ada bekas lem LCD-nya ya. Kita bersihkan dulu sebelum memasang LCD yang baru. Kita bersihkan dulu, jadi supaya kita masang LCD yang baru, kita lem LCD yang baru, dia tidak akan tebal ya. Jadi LCD-nya fresh dan rapat ya. Kita bisa menggunakan pinset atau tip ini untuk membersihkannya. Kita gosok-gosok aja seperti ini ya, supaya lem yang sebelumnya bersih ya. Ini kita gosok terus. Nah, dia akan terkelupas seperti ini.
Kita bisa tarik juga menggunakan tangan seperti ini. Oke, yang bagian sini sudah lumayan bersih, masih lagi sedikit ya. Kita gosokkan lagi. Terus sebelah sini ya, kita ratakan. Setelah ini bersih, baru kita lem lagi dan pasang LCD yang baru ya. Jadi tujuannya kita bersihkan ini supaya tidak terlalu tebal dan tidak mengganggu pengeleman LCD yang baru ya. Jadi kami sekaligus pas kita bongkar handphone customer, kami bersihkan juga ya supaya kerjanya rapi ya. Oke, setelah serasa sudah bersih ya. Nah, ini sudah bersih semua, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya kita akan mulai pasang LCD yang baru ya. Nah, ini dia LCD-nya Vivo V17 ya. Ini yang original. Fleksibelnya terlambangkan Vivo. Ini sebelumnya berbeda ya. Ini kayaknya pernah gantian. Ini yang biasa ya. Oke. Kita lanjutkan. Kita tes dulu ya LCD-nya. Sebelum kita pasang, kita tes dulu. Caranya sama, memasangnya seperti kita melepas tadi. Kita buka dulu sedikit fleksibel bawahnya, kita masukkan. Setelah masuk, kita cek. Kita tempelkan di soket LCD-nya. Setelah itu kita coba tes hidupkan ya. Kita klik tombol on off-nya ya. Oke, nah sudah nyala ya. Ini LCD-nya yang baru. Kita tes dulu touchscreen-nya apakah ada masalah atau tidak ya. Jadi Vivo V7 Plus ini berbeda ya LCD-nya dengan Vivo V7 biasa. Jadi Vivo V7 biasa itu fleksibelnya berbeda ya dengan Vivo V7 Plus. Nah, yang ini serinya V7 Plus. Oke. Nah, jadi kita cek sekarang. Lumayan berat ya HP-nya. Kita tes tombol QWERTY-nya. Cek semua touchscreen tombol QWERTY-nya. Ini sudah bisa ya. Nah, kita cek semua tombolnya ya. Setelah sudah yakin, baru kita lem selanjutnya ya. Kita buka lagi baterainya, soket LCD-nya. Kita buka lagi LCD-nya. Nah, kali ini kita akan memasang LCD-nya permanen. Pertama kita hilangkan dulu ya ini ya.
supaya tidak tebal ya. Ini segel LCD-nya kita lepaskan, jadi LCD-nya sudah tester. Ini kita bisa lepaskan ya. Kita buka dulu segelnya supaya tidak terlalu tebal nanti pas pemasangan LCD. Nah, setelah kita buka, ini tadi ada penutup speaker ya di bagian atas, kita pasang juga. Kita pasang sebelah sini. Nah, lalu balik ke handphonenya. Di handphonenya kita akan pasang lem ya. Kita akan pasangkan lem seperti biasa. Kasihkan lem T7000 ya. Kita isikan lem dulu sekelilingnya ya. Dimulai bebas dari mana Anda nyamannya memulai memasangkan lem, bisa dari bawah, dari atas, atau dari pinggir ya. Pelan-pelan ya, supaya tidak kebanyakan lemnya nanti jadi melumer ya ke layar ya. Kita isikan pelan-pelan. Serasa sudah cukup, kita biasa diamkan dulu, kita keringkan dulu supaya maksimal ya lemnya. Kita harus diamkan dulu, jangan langsung dipasang LCD-nya supaya maksimal. Nah, di sini saya perlu lem sedikit untuk memegang tutup speakernya ya. Saya lem sedikit. Sampai nunggu kering. Diamkan kurang lebih 1 atau 2 menit ya, supaya lemnya maksimal. Oke. Kita pasang, tempelkan. Kita mulai bersihkan jika ada yang terlewat remnya ya, sambil kita cek apakah sudah kering atau belum. Jadi di V7 Plus maksud saya V7 ini, V7 Plus ini LCD-nya sangat tipis ya, tipis sekali. Nah, sekiranya sudah terasa cukup, kita pasang langsung ya. Caranya pasang seperti tadi ya, kita masukkan dulu fleksibel bawahnya ya. Setelah full, kita masukkan, baru kita tempelkan dengan pas ya. Dia ada rumahnya khusus ya. Setelah itu kita balik ke belakang, kita tempelkan dulu fleksibel mesin bawahnya, lalu kita pasangkan soketnya, soket LCD-nya. Kita pasang baut-baut tutupnya ya, yang di belakang ini, yang di bawah ya. Kita pasangkan dulu untuk buzzernya supaya rapat ya teman-teman. Bisa cek dulu. Nah, setelah klik
baru kita pasang bautnya ya. Kita rakit bautnya satu persatu. Jadi agak lumayan ribet ya V7 Plus ini karena bautnya banyak sekali. Beda dengan seri Vivo yang sekarang ya. Bautnya sedikit. Kalau ini lumayan banyak baut ya. Jadi kita mesti sabar untuk pemasangan dan perakitannya ya. Jadi tidak usah buru-buru, santai saja. Jadi kalau santai kita mengerjakannya pasti hasilnya akan maksimal ya. Kalau kita buru-buru mengerjakannya itu hati-hati, bisa mengakibatkan fatal ya. Seharusnya kita ganti LCD, nah ternyata bisa HP-nya yang mati ya. Jadi teman-teman harus hati-hati ya. Nah setelah komplit yang bagian bawah, kita bagian yang bagian atas ya. Kita pasang bagian atas bautnya. Oke, setelah dapat kita eratkan bautnya. Pasang satu persatu kita pasang. Jadi saya ingatkan lagi bagi teman-teman yang baru bergabung di channel saya ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Serta jika teman-teman suka dengan video kami, bisa kalian bagikan ya ke grup kalian, mau itu WhatsApp, Facebook, dan lain-lain ya. Nah, jika teman-teman ingin servis, bisa langsung kunjungi store kami di Swastika Jaya Sel di Tabanannya, Sagulan di Tabanan. Oke. Nah, setelah semua terpasang bautnya, kita balik ke depan. Kita rapikan sisa lemnya ya, kita bersihkan. Kita gosok sedikit. Lalu kita coba nyalakan dulu ya. Nyalakan. Nah, sudah tampil ya. Setelah itu sambil menunggu menyala, kita pasang fingerprintnya dulu. Kita pasang lagi fingerprintnya posisi semula. Setelah itu kaleng fingerprintnya. Kaleng penutup fingerprintnya. Ya, sudah terpasang. Kita pasang back casingnya. Kita eratkan sampai terdengar suara klik ya. Nah, setelah itu kita pasang rumah singkatnya, masukkan. Lalu kita pasang baut di bawah ini, 2 baut di sini ya. Jadi berapapun ada bautnya, pertama masuk kita harus kembalikan semua ya, jangan sampai hilang. Kalau hilang kita ganti ya. Jadi kami sangat berhati-hati untuk mengerjakan handphone. Oke, ini dia pengerjaannya. Konten LCD Vivo V7 Plus sudah selesai. Oke, sekian tutorial saya hari ini tentang pergantian LCD Vivo V7 Plus. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, serta tekan tombol lonceng untuk
mendengar notifikasi video-video kami selanjutnya ya, supaya tidak ketinggalan. Oke, salam dan terima kasih. Sukses selalu.